Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husban, alladzi insyaqqat 'alaihil ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah kegiatan mushola Al-Muttaqin Baitul Musta'in yang kami hormati. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi nikmat yang luar biasa, yang andaikan kita hitung tidak mampu menghitungnya. Antara lain malam hari ini diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah bisa datang ke mushola untuk sholat jamaah dan mengikuti pengajian agama. Mudah-mudahan semua ini membawa manfaat, barokah, maslahah bagi kehidupan kita sekalian. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini terjadi gerhana rembulan. Soal teknis pengetahuannya insya Allah bapak-bapak sudah tahu semuanya, mengapa terjadi gerhana baik matahari maupun rembulan secara ilmu falak. Tapi pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi gerhana dengan kelahiran putranya Rasulullah. Putranya Rasulullah kalau nggak salah yang laki itu lahir tepat pada gerhana. Kemudian oleh sahabat dipermasalahkan, opo ono bayi ini nabi kok ono gerhana. Sedangkan peristiwa-peristiwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul untuk dakwah ini, kalau ada gerhana, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah, orang Quraisy itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang menampakkan akan ada perubahan yang luar biasa, sehingga bikin kegiatan tari-tarian dan lain sebagainya. Dadak tahun selanjutnya putranya wafat, juga ada gerhana. Ketepatan wafatnya putra Rasulullah, tepat ada gerhana. Akhirnya sahabat memberikan kepahaman, wah iki gara-gara kelahiran dan kematian anak Rasulullah. Sehingga mereka khawatir, nek ono gerhana hati-hati loh, ben ono gerhana anak sampean nanti sampean jaga yang baik. Nanti gini. Kalau istri saya sampean hamil, upayakan jangan sampai persis pada gerhana, bahaya. Ramai di kalangan sahabat.
Akhirnya sahabat tanya pada Rasul, datang kepada Rasul, Rasul, mohon penjelasan apa yang terjadi dengan gerhana itu. Apa yang terjadi dengan gerhana itu? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha asratun min asratil qiyamah. Di samping memang peredaran bumi, rembulan dan matahari itu punya ufuk, punya batas kekuatan yang tertentu, sehingga kadang-kadang perputaran gerhana itu suatu saat lebih pelan daripada perputaran matahari. Demikian bumi, sehingga terjadilah balapan. Bahasa Jawa ini balapan ya. Sehingga terjadilah sinarnya si matahari ini tertutup oleh benda yang lain, planet yang lain termasuk rembulan itu, sehingga terlihat dari bumi tidak utuh dan sebagainya. Iki nek wong Jawa biyen diarani dipangan genderuwo. Kraonone dicokot. Asratun min asratis sa'ah. Sebenarnya gerhana terjadi itu menunjukkan kalau kiamat sudah dekat. Kalau kiamat sudah dekat, ya otomatis, maaf ini, saya ini cerita bukan hadis, bukan anu ya. Kita punya mobil saja. Mobil yang kita pakai sekarang itu mobil pada tahun 1900 yang lalu. Saiki mlakune si apik tagak. Atau sepeda motor kita yang sudah umur 10 tahun. Melakunya dengan sepeda motor yang baru kita beli, sama enggak? Atau umur kita dari kecil sampai tua, sama enggak? Sama enggak? Nek zaman nom-noman seperti panjenengan, sate masuk saja, gulai masuk saja. Kalau sudah seperti saya, ayo satein terus nek gak black kae. Asratun min asratis sa'ah. Tanda daripada beberapa tandanya kiamat. Tandanya kiamat itu luar biasa, banyak sekali. Antara lain, maaf, di sana disebut anaknya budak menjadi jeragan. Nek dike bahasa sekarang, nyuwun sewu, barangkali kita kadang-kadang ya wong tua niku biyen fakir sekali, anaknya jadi orang kaya. Kayanya kekuatan pikiran, bukan dari warisan. Ini tanda kiamat. Nah sekarang kan sudah tidak pandang anaknya siapa, kan sudah bisa mencapai titik kekayaan yang tinggi. Kalau dulu-dulu itu kan warisan toko mbah. Mbah kita sawahnya luas, kita dapat warisan. Sekarang kita sudah diberi Tuhan kegampangan cari rezeki dengan ilmu kita, sehingga tidak ada perbedaan antara orang tuanya dulu seperti itu dan yang ini seperti ini. Nah, ini asratus sa'ah. Dahlan Eskan, pernah nonton di layar TV, cerita orang tuanya dulu. Kita nonton kan di layar TV, anaknya orang yang tidak mampu, sekolahnya 6 kilo jalan kaki, ibu sampai dodol sewek kanggo nyekolahno anak, sekarang jadi orang kaya. Ya, itu contoh saja. Yusuf Kala kemarin juga ditayangkan masa kecilnya, sekarang jadi wakil presiden. Kita semuanya jadi orang kaya semua ya kita ya. Amin. Nek gak dadi wong sugih rugi. Wong asratus sa'ah iku kita harus kaya kok. Nah, ini. Yang kedua, kekayaan terbuka dengan yatatawaluna fil bunyan.
sama indah-indahan bangunan. Sekarang sudah indah semua bangunan kita. Kalau kita lihat di perumahan daerah sini ya semacam ini saja. Tapi mari kita ke Tretes, mau bangunan luar biasa, tanahnya luar biasa. Di sini juga mulai pengembangan bangunan baik-baikan. Masjid musola wapi-wapi ya. Betul, masjid depan rumah saya itu baik sekali. Yang jamaah baik juga. Kaumnya ada 50, yang baik jamaah 5. Kan baik ini. Berapa persen ini? Jadi ini asratus sa'ah, mesti akan terjadi. Masjidnya indah, musolanya indah, tapi yang meramaikan. Tapi alhamdulillah di sini indah ya. Alhamdulillah Bu ya, Ibu aktif ke musola, sehingga Ibu menjadikan gak kesusu kiamat gitu. Iya. Kalau musola masih kita ramaikan, kiamat mundur. Polane gak apik bangunane tok tapi isi dengan isinya. Ada salah seorang penceramah menyampaikan, kalau Anda ingin orang-orang non-muslim takut dengan Anda, ramaikanlah masjid dan musola. Ramaikanlah jamaah di masjid dan musola, maka Amerika akan takut. Ternyata umat Islam masih kompak. Nah, saiki kan sudah dipecah-pecah ya. Berapa tisu apa? 22 apa jeneng itu? Itu yang di Beder itu. Situs. Nah, itu sudah. Ya memang perlu ada penertiban. Kalau musola masjid penuh dengan orang Islam, musuh Islam takut, Amerika takut. Kan kita dilihat dengan satelit ini oleh Amerika. Oh, nek ngono wong santri angel dipecah-pecah, angel dijak tukaran, kompak, takut mereka. Karena takut, maka kita akan enak beragama. Ini asratus sa'ah yang kedua. Asratus sa'ah yang ketiga, rasa malu hilang. Rasa izin itu lho hilang. Sehingga orang seenaknya saja. Wis gak sukan-sukanan. Sir ngene yo ngene, bah yang lain gitu dan sebagainya. Rasa malu hilang. Nah, sekarang kita lihat saja di lingkungan kita. Ada orang melakukan yang enggak benar, enggak wis gak izin. Wis gak izin, biasa. Biasa. Contohnya ya yang berkaitan dengan ngaji ya. Maaf ini barangkali semoga tidak tersinggung tapi mendapat ilmu ya. Krungu azan. Gak ngreken. Gak jamaah, gak ngreken. Wis gak izin. Iya enggak? Maaf ini barangkali yang mendengar tersinggung, mudah-mudahan tidak tersinggung, menjadi ilmu ya. Yang kita khawatirkan tersinggung ini ya, mendapat ilmu gitu loh. Ngelakoni gini enggak ada rasa malu, terutama sekarang ada yang pakai aurat yang tertutup dilokno, yang mudo dijarno dan sebagainya. Kemudian asratus sa'ah yang berkaitan dengan malam hari ini adalah gerhana. Gerhana ini asratus sa'ah. Tapi sekarang kan dibikin kameranya rebutan, nyepret, dibikin ilmu pengetahuan tok, tidak diambil rahasianya gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadi gerhana itu memang asratus sa'ah. Memang kehendak Allah untuk menyampaikan informasi bahwa kiamat itu sudah dekat. Mubengi bumi, mubengi bulan, mubengi srengenge wis rada ana mandek-mandeke titik. Sehingga terjadi
semacam ini. Apa yang dilakukan kalau terjadi gerhana? Perintahnya Rasul, lakukan sholat gerhana 2 rakaat seperti ini tadi. Setelah sholat khutbah yang isinya khutbah gerhana istighfar. Khutbah gerhana isinya minta maaf. Kalau khutbah hari raya fitrah isinya kongkon bunga-bunga. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, isi khutbahnya menampakkan gembira karena bisa melakukan puasa penuh, bisa puasa dan lain, maka gembira. Kalau khutbah Idul Adha, disuruh menyembelih kurban berderma dengan yang lain. Kalau khutbah istisqa itu sholat minta hujan. Sudah lama tidak hujan, minta hujan, namanya istisqa. Kalau istisqa itu isinya sama dengan gerhana, suruh minta maaf dan disuruh mengikuti kegiatan sholat walaupun haid, tapi tidak sholat. Putra putri, anak, kambing, kerbau yang punya itu dibawa ke lapangan semuanya. Kalau istisqa, cek melok kepanasan kabeh, wong nek kepanasan ndak malih sambat iling toh. Istisqa sembayangnya 2 rakaat tapi pakai selendang. Selendangnya semula di sebelah sini, kemudian nanti khutbah yang kedua selendangnya dipindah ke sini. Itu salat istisqa. Jadi bawa itu serban ya, diletakkan di sini, kemudian dipindah ke sini, dari kemarau menjadi hujan. Semua peristiwa mesti ditambah oleh Rasulullah supaya kamu silaturahim. Kalau ada gerhana silaturahim, Idul Fitri silaturahim, Idul Adha silaturahim, istisqa silaturahim. Penebusan kesalahan antara sesama. Silaturahim itu penebusan dosa antara sesama. Dengan kita anjang sana ke rumahnya, kita salaman, asal yang betutut mau angkel, hilang. Kedua disuruh sodakoh. Sodakoh. Nah, sodakoh itu ya terserah kita. Tidak harus semewah itu, enggak. Terserah kita. Apa sodakoh rupiah diberikan kepada yang lain, atau makanan diberikan pada yang lain, atau diserahkan kepada kas musola. Sodakoh. Sodakoh. Lah termasuk asratus sa'ah lagi adalah kangelan ngelungno sodakoh. Karena ekonomi masyarakat sudah mulai sejahtera. Jadi kalau masyarakat sudah sejahtera semuanya, kiamat. Kiamat. Sehingga diterangkan dalam hadis Rasul, ngendum zakat itu kangelan, ngebun. Coba kalau kita lihat Idul Fitri, ada pengumpulan zakat fitrah dalam satu RT, membaginya repot karena semua dianggap sudah cukup. Diberikan keluar kemana? Kita korban Idul Adha mendapat kambing 10, baginya kemana? Sekarang sudah mulai ada peningkatan ekonomi. Jadi sampean juga harus berpikir kemajuan ekonomi adalah tengere kiamat sudah dekat. Nanti akan makmur. Makmur, terjadi kemakmuran yang luar biasa setelah Nabi Isa turun kembali. Jadi Nabi Isa nanti turun ke sini lagi, mensyiarkan Islam ini.
Jadi isi yang disampaikan oleh Nabi Isa ya ajaran ini, melanjutkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dianggap sudah subur makmur taat kabeh, Nabi Isa wafat. Itu Dajjal teko. Saiki Dajjal wis teko wisan. Dajjal itu adalah seperti Fir'aun, menguasai ekonomi dunia, itu Dajjal namanya. Sekarang Yahudi kan sudah menguasai ekonomi dunia. Aman lihat nggone ya, nggone napa ning ngarani nggo HP iku. Sampeyan tinggal teng riku. Sekarang sudah ada pertemuan orang-orang Yahudi. Bahkan waktu saya masih sekolah dulu di Saudi itu untuk anak Saudi sendiri tidak boleh beli Pepsi, Coca-Cola, nggak boleh, kecuali jamaah haji. Kalau jamaah haji memang dijual Coca-Cola, Pepsi dan lain. Mengapa? Karena satu botol itu harganya katakanlah 5.000 pamane atau berapa, itu ada 10% masuk kas Yahudi, kita nggak tahu, sehingga orang Saudi tidak boleh jual beli benda-benda atau barang-barang yang diproduksi oleh orang-orang non muslim yang sifatnya ada itu tadi gitu. Nah kita kan maju saja ya, gak pikir pokoknya plak-plak. Ini asratus saah. Memang nek cerita grahono ceritane medeni. Cerita asratus saah memang. Nah ini kan khutbah saya bikin semacam ini ya. Jadi akan terjadi perubahan yang luar biasa, yang bagi orang tidak mau mengambil hikmah dan intisari dari perubahan itu, dia akan makin jauh dengan Allah, makin lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mengambil hikmah, mencari rahasianya, maka dia akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh sedekah. Nah, waktu saya masih kecil itu ono graono. Waktu ini masih sawah, belum perumahan, masih sawah semuanya. Itu orang kampung nabuh kentongan, tung, beduk, duk, semuanya dibangunkan. Sing ndek kongkon gandol, aku gandol pancet ndek. Woi, sing ndek gandol, aku gandol, melok gandol itu. Tetep ndek. Ada yang hamil, suruh selamatan. Ya karena dadak, waktu itu belum ada magic chair, belum ada macam-macam ya. Akhirnya sego liwet iwak endok gitu saja kan. Urak bersama. Karena khawatir kok oleh nyuguno geranone wis entek ngono lho. Sebenarnya enggak apa-apa walaupun gerana sudah habis, kita tetap sedekah. Dulu itu kan sudah tahu besok gerhana. Wah, kita ndelek wong meteng. Kok mesti selamatan. Wah, sewenang gitu ya. Sego liwet iwak endok. Sedekah, silaturahim, istighfar, sedekah, dan mengambil iktibar. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita kalau kita ketemu peristiwa yang jarang terjadi seperti gerhana dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah sekarang kan sudah tadi saya sampaikan ekonomi sudah mulai meningkat maju. Ya sedekah kita tidak cari orang miskin ya. Untuk kemaslahatan umat. Sedekah kita para rame-rame. Besok gerhana, ayo sedekah bersama-sama. Apa kita bikin perbaikan got apa-apa atau dan sebagainya. Itu bisa saja, tapi harus dihabiskan pada kepentingan gerhana itu, gak boleh dikembangkan, harus konsumtif,
Kalau produktif harus habis. Karena sedekahnya ini karena ada gerhana. Disuruh istighfar, silaturahim, sedekah dan sebagainya. Nah ini tadi alhamdulillah kita telah melakukan amalan yaitu sholat gerhana, dan belum tentu setahun berulang kali, kadang-kadang setahun 2 kali, kadang-kadang tidak. Kita telah melakukan sholat gerhana, pengalaman ya. Besok kalau ketemu lagi sudah lancar gitu. Nah, khutbahnya 2 rakaat, 2 kali. Khutbah pertama istighfarnya 9. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ibadallah, usikum dan sebagainya. Kemudian yang kedua astaghfirullahaladzim 7 kali. Yang pertama 9 kali, yang kedua 7 kali. Itu khutbah untuk gerhana baik matahari maupun rembulan. Lah saiki aja duwe pikiran sing negatif. Waduh rek kegerhanan rek hamilanku kok gak enak, jangan, itu pikiran salah itu. Kain nganggone omah rek kegerhanan, wah blai kok ndak boleh, itu ndak boleh. Harus bunga. Soalnya bikin kenangan, aku nganggone omah biyen pas gerhana, kan gitu. Sehingga rumahnya diisi dengan banyak istighfar, banyak sedekah, banyak silaturahim. Ini yang berkaitan dengan gerhana. Sekarang barangkali ada ingin mengembangkan, bertanya atau sebagainya, baik tentang gerhana maupun tidak, kami persilahkan. Karena kalau baca kitab nanti waktunya nggak cukup. Ini tadi ada ngaji, ini ngaji graono ya. Graonone dipangan gajah, cuwil. Ada yang tanya sekitar apapun boleh, monggo. Monggo Bu. Jadi gerhana itu adalah asrotun min asrotis sa'ah la yang kashifu li mauti ahadin wala li waladihi. Gerhana itu ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat terjadi bukan karena kematian seorang atau kelahiran seorang. Polane sejarah biyen zaman Rasulullah, kejadian itu ketepatan dengan lahir, selanjutnya kepada tahun yang selanjutnya kematian wafatnya putra Rasulullah, sehingga orang-orang punya pikiran kok arek iki urip mbok nungkuli bapakne bae, gitu. Menghilangkan pikiran-pikiran semacam ini. Ya, itu yang berkaitan dengan gerhana. Mudah-mudahan kita ketemu gerhana ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil bahwa kiamat memang sudah dekat, tapi dekatnya kapan kita nggak tahu. Mulane ayo nglumpukno ae terus. Nglumpukno ae terus, donya iki kaya dilumpukno terus. Dene pas nengah-nengah nglumpukno kiamat ya mbuh ngono. Nggih. Nggih. Mergo kiamat itu tahapan wis kena dikira-kira, isi cedek ta wis ada pengertian cedek itu sampai berapa sudah dikira. Ada kemakmuran merata, Nabi Isa turun semuanya menjadi Islam, Nabi Isa mati, Dajjal turun, obrak-abrik orang yang tauhid, sehingga orang yang iman hampir habis karena dipengaruhi oleh Dajjal tadi. Sehingga pada saat itu di sini akan tampak tulisan mukmin kafir. Ada sinar. Di sini ada sinar dilihat oleh orang lain. Sehingga roh iku arek mukmin, iku arek kafir ketahuan.
Kalau sudah itu terjadi, Masya Allah, tinggal menunggu matahari terbit dari sana menuju ke sana. Wah, wis ngono wis. Kiamat temen kan. Kiamat itu 2 kali, 1 kiamat sugro, 2 kiamat kubro. Kiamat sugro itu kematian kita. Kematian kita itu kiamat sugro. Olga baru mati ya. Baru numbuk siapa? Mari mati. Anaknya 13, ya Allah. Umurnya 80 lebih. Setelah ini siapa yang mati nih? Mudah-mudahan bukan kita ya. Kita diberi panjang umur untuk mengentarkan anak-anak kita, menjadikan anak kita yang baik. Untuk mengisi ini mari kita baca istighfar. Istighfar kita ini karena gerhana itu tadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan gerhana ini kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, liya-liyane nyidek kabeh. Liya-liyane nyidek kabeh. Dunyane moro, kesehatan moro, kebaikan moro, kepandaian moro, ketentraman moro. Itu kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu moroni semuanya itu disebut dengan maunah. Karena Allah memberikan semua orang tidak pandang agamanya, tidak pandang bulunya, tidak pandang keturunannya. Gusti Allah sir gawe sugih ya sugih senajan ndablek. Sir gawe gak sugih ya gak sugih senajan ndablek. Sir gawe sugih ya sugih senajan baik. Sir tidak sugih sekalipun dia baik. Pemberian Allah, kebaikan Allah kepada orang mukmin namanya maunah. Jadi kita sukses, kita baik, ini namanya maunah. Kita rizkinya walaupun kelihatan kecil, tapi bisa untuk mengelola kepentingan rumah tangga, maunah atau barokah. Tapi kalau kepada orang yang ingkar dengan Allah, namanya istidraj. Istidraj itu orang jauh dengan Tuhan kok bisa kaya. Ini istidraj, pengelulu. Dia kaya tapi tidak bisa memanfaatkan di surga. Kita kaya bisa memanfaatkan di surga. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, itulah sekarang mari baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa qalban khasi'a wa rizqan katsiran halalan thayyiba. Allahumma jamilna bil afiyati was salama, haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sya'ni dhairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.